Pada hari itu, penduduk yang berkumpul di sebuah tanah lapang di negeri itu sedang doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba di udara datang seekor ular naga besar yang mengitari lapangan itu. Kemudian ular naga itu mengeluarkan suara seakan-akan memberitahukan kepada penduduk tersebut akan kehadirannya. Mendengar suara dari ular naga itu, sontak penduduk yang berada di lapangan itu kaget luar biasa, dan serentak mereka menegadah ke langit dan melihat seekor ular naga telah mengitari mereka. Semuanya ketakutan sekali. Ular naga itu kembali mengeluarkan suaranya yang besar, seakan-akan ia berteriak hendak mengusir penduduk yang berada di lapangan tersebut. Mendengar suara dari ular naga besar itu, penduduk serta-merta lari kocar-kacir ketakutan. Anak-anak berteriak-teriak, menjerit-jerit, begitu pula perempuan-perempuan, ibu-ibu. Semuanya berteriak-teriak ketakutan, berhamburan lari di lapangan itu. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, di saat yang genting itu, seorang pemuda telah berada di antara mereka sambil memegang sebuah cambuk. Kemudian ia mencambuk tanah, memancarlah api dari cambukan itu yang lancip ujungnya melesat menembus perut ular naga itu, sehingga dia menjerit kesakitan. Apa yang terjadi sebenarnya pada hari itu? Mengapa penduduk berkumpul di lapangan pada sore itu? Siapa pemuda itu sebenarnya? Berhasilkah ia menaklukkan ular naga itu? Ikuti kisah ini sampai selesai. Inilah menguak misteri Minangkabau dengan kisah Ilmu Tarak Khatib Alam Sudin. Al-Kisah diceritakan Khatib Alam Sudin bertarak di Gunung Ledang. Penduduk mengetahui ia sudah lama berada di Gunung Ledang itu. Namun, mereka tidak mengetahui sejak kapan Khatib Alam Sudin itu
berada di Gunung Ledang. Sementara itu, Khatib Alamsuddin juga tidak mengetahui sudah berapa lama dia berada di Gunung Ledang itu. Namun yang masih ada dalam ingatannya, ia pertama berada di Gunung Ledang itu setelah membunuh anak siluman harimau secara tidak sengaja, sehingga ia berada di dalam kegelapan yang sangat lama sekali. Dan di dalam kegelapan itulah berbagai peristiwa spiritual dialaminya. Salah satu peristiwa spiritual yang dialaminya adalah ketika penduduk mengalami kekeringan yang cukup lama. Bagaimanakah perjalanan spiritual di dalam taraknya Khatib Alamsuddin berhubungan dengan penduduk setempat yang berada di sekitar Gunung Ledang tersebut. Inilah kisahnya. Pada suatu kali, Nagari Sintuak Padang Priaman yang berada di sekitar Gunung Ledang itu mengalami kekeringan yang sangat lama sekali. Kemarau yang panjang itu sangat meresahkan masyarakat. Penduduk di situ tidak bisa mendapatkan air karena kemarau yang sangat panjang itu. Tidak bisa ditemukan sumber air. Akhirnya, mereka susah untuk mendapatkan air. Binatang-binatang ternak sudah mulai nampak kurus kering. Tumbuh-tumbuhan mulai layu. Tanaman-tanaman di kebun juga mulai kering. Dan suasana cuaca ketika itu pun sangat panas sekali. Sehingga rasa haus demikian besarnya bagi makhluk di sekitar Gunung Ledang tersebut. Setiap penduduk yang berkumpul di lapau-lapau membicarakan, memperbincangkan kapan selesainya kemarau yang panjang ini. Biasanya, adapun terjadi kemarau itu hanya berselang beberapa waktu saja, paling tidak 1 bulan. Ini kemarau sudah berlangsung lebih 7 bulan.
salah seorang pemuka adat yang terpandang di kampung itu mengumpulkan orang-orang tua, pemuda-pemuda yang patut-patut untuk berunding. Dari hasil pertemuan itu, mereka menyimpulkan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Kemudian mereka mengambil kesepakatan untuk melakukan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah lapangan dekat masjid milik dia juga. Begitulah hasil kesepakatan pemuka adat tersebut dengan orang-orang tua dan pemuda ketika itu. Seluruh penduduk kampung pada suatu hari diserukan dan dipanggil untuk menghadiri pertemuan doa bersama itu dengan menggunakan bunyi-bunyian seperti talempong dan puput padi, bansi, dan tambur. Mendengar bunyi-bunyian yang diarak oleh kaum pemuda sekeliling kampung itu, orang-orang berhamburan keluar karena tidak biasa-biasanya hal itu terjadi. Orang-orang kampung mengira-ngira kejadian apa gerangan yang telah terjadi di kampung mereka, sehingga diarak bunyi-bunyian itu. Bencana apa gerangan yang telah terjadi di kampung ini? Pikir masyarakat kampung waktu itu. Seorang laki-laki yang bertubuh gembur tinggi besar, orang kampung memanggilnya Mak Apu karena tubuhnya memang gemuk. Berteriak-teriak memanggil orang kampung untuk berkumpul di tanah lapang sore ini juga. Beberapa saat kemudian, orang-orang pun berdatangan ke tanah lapang itu setelah mengambil air wuduk terlebih dahulu di rumah masing-masing. Tua muda, besar kecil, laki dan perempuan, sore itu akhirnya berkumpul di tanah lapang. Tanah lapang itu penuh sesak dengan orang-orang kampung. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang laki-laki tua yang sudah lanjut usianya. Orang kampung memanggilnya Haji Kayo Tanjung Barula. Dia dikenal sebagai pemangku agama yang berasal dari Batipuh Parang Panjang. Orang kampung tidak tahu mengapa namanya Haji Kayo Tanjung Barula, karena dia memperkenalkan dirinya dengan nama itu sejak pertama kali dia datang ke kampung itu sebagai pemangku agama yang didatangkan oleh salah seorang alim keturunan dari tuan tanah yang kaya. Laki-laki tua itu, Haji Kayo Tanjung Barula,
memimpin doa tersebut. Dia berdiri di depan dan di belakangnya telah bersusun-susun orang kampung. Mereka semua berdiri menghadap kiblat, dan laki-laki itu pun membaca doa dengan suara lantang yang didengar banyak orang. Beberapa saat kemudian, selama doa itu berlangsung, tiba-tiba datanglah seekor naga yang sangat besar sekali di udara yang mengitari tanah lapang itu. Naga itu mengeluarkan suara yang sangat besar sekali. Sontak semua orang sangat terkejut dan menengadah ke langit. Mereka melihat sosok ular naga yang sangat besar sekali mengitari lapangan itu. Mulut mereka menganga melihat keanehan di udara tersebut. Ular naga itu mengitari lapangan itu. Bersamaan dengan itu, hari menjadi mendung yang semula panas terik. Kemudian, ular naga itu mengeluarkan suara yang sangat kuat sekali, sehingga menakutkan penduduk yang berada di lapangan itu. Orang kampung berlarian karena ketakutan dengan ular naga itu, sehingga ia tidak mempedulikan apapun lagi. Masing-masing mereka lari menyelamatkan diri. Ada yang terjatuh, ada pula yang terinjak oleh orang. Anak-anak menjerit, menangis, memanggil orang tuanya. Perempuan-perempuan berteriak-teriak, dan ada yang memanggil anaknya. Tanah lapang itu hiruk-pikuk oleh suara manusia. Pada saat itu, Haji Kayo Tanjung Berulak yang memimpin doa itu tidak kuat melihat kejadian itu, langsung jatuh pingsan. Sementara itu, naga besar itu terus mengitari lapangan itu sambil mengeluarkan suaranya yang besar dan sangat keras sekali. Pada saat yang genting itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncullah Khatib Alam Sudin sambil membawa sebuah cambuk di tangannya. Dicambuknya tanah itu 7 kali sambil berkata, "Baliang kasarangang kini nangko juo," sambil tetap mencambuk tanah tersebut. Cambuk itu mengeluarkan api yang menyerang langsung siluman naga tersebut. Ujung api itu lancip sangat runcing sekali, menusuk perut siluman naga itu. Sontak ketika itu, siluman naga itu menjerit kesakitan karena perutnya ditusuk oleh ujung api yang bersumber dari cambuk Khatib Alam Sudin. Setiap Khatib Alam Sudin mencambuk tanah, maka memancarlah api yang langsung meleset, menusuk perut ular naga itu. Setiap dicambuknya lagi,
tanah, maka melesetlah sebuah api yang runcing menusuk lagi perut ular naga itu. Setiap tusukan api ke perutnya, naga itu berteriak dengan sangat kuatnya. Merasakan kesakitan karena tusukan api itu. Karena tidak tahan menahan rasa sakit di perutnya, maka naga itu lenyap seketika itu juga. Penduduk kampung yang mendengar suara lengking dari siluman naga itu tiba-tiba secara serempak berhenti di tempat masing-masing dan menyaksikan Khatib Alam Sudin sedang mencambuk-cambuk tanah, mengeluarkan api yang menusuk perut naga itu. Setelah naga itu lenyap, cuaca yang tadinya mendung kembali terang seperti semula. Dan ketika naga itu sudah lenyap, pada saat itu terdengar kemudian suara dari Khatib Alam Sudin. Pulang lalai. Hari suantale kan hujan. Selesai ia berkata itu, dia kemudian lenyap seperti ditelan bumi. Penduduk yang berada di tanah lapang itu terpukau dan terkesima melihat peristiwa yang baru saja berlangsung di hadapan mereka. Begitu selesai, Khatib Alam Sudin mengatakan hujan akan turun. Memang tiba-tiba datang hujan yang sangat lebat dan deras sekali. Namun penduduk tidak lari, bahkan tetap terpaku di tempatnya masing-masing, seperti tidak bisa beranjak dari tempatnya. Hujan yang lebat itu membasahi tubuh mereka. Mereka pun tidak mempedulikannya. Lapangan penuh dengan air. Namun penduduk masih terpaku di tempatnya seperti tidak percaya apa yang telah mereka saksikan sebentar ini. Tiba-tiba salah seorang orang tua yang berada di sana berkata, "Ya santiang ilmu tarak Khatib Alam Sudin Komah." Selesai orang tua itu berkata, semua mata memandang kepada orang tua itu dengan mulut menganga.